Assalamualaikum Pak Mas Ruri. Waalaikumsalam, Eh, Bu. Sehat, Monggo, Bu. Alhamdulillah sehat. Monggo Pak Adi Busoleh ya, nanti monggo bisa sambil dilihat timer yang saya berikan sehingga panjenengan nanti bisa mengatur ritme untuk pelaksanaannya paparan. Oke. Monggo Pak Muhammad Adi Busoleh silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Ibu Penguji, Ibu Dikmatul Afiyah Esos MSI. Yang saya hormati eh, Bapak Mentor kami Haji Masruri SHI MSY. Dan yang saya hormati Ibu Coach sekaligus moderator Ibu Dr. Ratna Brilianti SSI MPD. Dan yang saya hormati pula panitia dan teman-teman seangkatan semuanya. Terima kasih atas kesempatan presentasi yang diberikan. Perkenalkan nama saya Muhammad Adibus Soleh, calon penghulu alih pertama dari kelompok 3 Angkatan 7 Latsar CPNS 2025. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi media edukasi dan sosialisasi digital untuk pencegahan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bantarsari. Berdasarkan hasil identifikasi dan pengamatan yang saya lakukan di tempat kerja, saya mengidentifikasi 5 isu. Yang pertama yaitu kurang optimalnya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Ini berkaitan dengan manajemen ASN yang menghasilkan ASN yang profesional memiliki nilai dasar dan etika berprofesi dan merupakan pengertian dari manajemen ASN. Kemudian upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti sekolah, dinas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk yang kedua yaitu kurangnya upaya pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah. Isu ini merupakan dalam kategori manajemen ASN, kehamilan di luar nikah, terutama yang terjadi di kalangan remaja, merupakan isu serius yang berdampak luas pada aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di tempat kerja berkaitan dengan manajemen ASN karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di tempat kerja merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam menciptakan kinerja ASN yang optimal. Kemudian yang keempat yaitu belum optimalnya prosedur pelayanan kantor. Isu ini merupakan kategori manajemen ASN karena pelayanan publik yang berkualitas sangat tergantung pada tersusunnya prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien di lingkungan kantor. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Isu ini merupakan dalam kategori Smart ASN karena pencatatan pernikahan secara resmi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang nantinya akan dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dari kelima isu tersebut, kami analisis menggunakan metode APKL dengan peringkat tersebut. Yang pertama yaitu kurang optimalnya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, kemudian yang kedua kurangnya upaya pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah, dan yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Dari ketiga isu tersebut, kami menemukan isu yang kami angkat menjadi core isu, yaitu kurang optimalnya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Berkaitan dengan isu tersebut, eh, kami menganalisis kemudian merancang kegiatan untuk eh, menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu kegiatan yang pertama melakukan perencanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu kami melakukan konsultasi dengan kepala KUA dan juga penyuluh agama.
Yang kedua, menentukan jadwal kegiatan. Dan yang ketiga, menentukan materi kegiatan. Eh, Kegiatan ini berkaitan dengan nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu menyusun bahan materi sosialisasi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala KUA dan penyuluh agama. Yang kedua, validasi bahan materi. Dan yang ketiga, menentukan media yang nantinya akan digunakan untuk sosialisasi, baik sosialisasi secara langsung maupun melalui media digital. Eh, Kegiatan ini berkaitan dengan nilai ASN yaitu kompeten dan adaptif. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melakukan FGD untuk tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala KUA dan rekan kerja. Yang kedua membahas materi dan sarana sosialisasi. Yang ketiga merencanakan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan ini berkaitan dengan nilai ASN yaitu kompeten dan kolaboratif. Untuk yang selanjutnya yaitu melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Tahapan kegiatannya yang pertama, mempersiapkan semua keperluan untuk media edukasi dan sosialisasi. Kemudian sosialisasi tentang dampak pernikahan di bawah umur, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya memahami dampak buruk pernikahan di bawah umur. Dan yang keempat, memastikan audiens memahami dan memperoleh materi dengan baik. Untuk yang terakhir, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan kegiatannya itu menilai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang resiko dan dampak pernikahan di bawah umur. Kemudian kegiatan ini berkaitan dengan nilai ASN berorientasi pelayanan dan akuntabel. Untuk jadwal kegiatannya ini sudah terlampir dan hambatan yang mungkin akan terjadi untuk yang pertama yaitu rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat. Untuk tahapan antisipasinya yaitu menyiapkan materi yang menarik, interaktif, dan sesuai kebutuhan yang disediakan materi dalam berbagai format, pamflet, video, dan presentasi yang menarik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukan dan arahannya dari Ibu penguji dan Bapak mentor. Oke, Terima baik. kasih. Oke, matur nuwun Pak Adibu Soleh. Monggo selanjutnya dari mentor Pak Haji Masruri SHI bisa memberikan penguatan ya untuk Pak Adibu Soleh. Monggo Bapak dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Penguji, yang saya hormati juga Ibu Moderator, Ibu Dr. Ratna Priyanti SSMPD. Pak Adibu Soleh, ini suaranya Bapak kecil nih. Bapak mungkin bisa di unmute Pak. Ini kayaknya pakai mic-nya Pak Adibu Soleh jadi Ya, agak. terima kasih Nah, Bu. nggih. Ya, Nggih, oke. matur nuwun Bapak, nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. yang saya hormati Ibu Penguji, yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Ratna Priyanti SSMPD. Terima kasih waktu yang diberikan dan terima kasih saya sudah ditunjuk sebagai mentor dari staf saya, Mas Muhammad Adi Soleh. Baik, Ibu, ini memang judul ini sangat menarik. Secara umum memang judul ini menjadi apa namanya judul-judul yang secara nasional menjadi perbincangan. Karena pernikahan di usia dini ini memang merebak di mana-mana, khususnya di Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Bantarsari sendiri, sehingga Mas Adibu Soleh saya kuatkan dan saya dukung dan saya semangatkan untuk menggali, mempelajari sekaligus mencari, menganalisis dan mencari problem solvingnya dari permasalahan ini. Memang pernikahan di bawah umur itu terkadang kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan, Bu. Ini apa yang disampaikan Mas Ibu sangat relevan dan khususnya di Kabupaten Cilacap ini memang angka pernikahan di bawah umur sangat tinggi. Sehingga terbukti
juga efek dari pernikahan ini mereka banyak yang setelah menjalani rumah tangga itu memang tidak siap. Hal ini saya garis bawahi bahwa apa yang dianalisis oleh Mas Adi Bosole itu garis besarnya adalah kurang optimalnya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang pada argumentasi terhadap core isu terpilih itu sebagai main powernya adalah eh, yang disimpulkan oleh Mas Hadi peran aktif BP4 tentang isu pernikahan di anak di bawah umur, kemudian rendahnya sensitivitas dan kesadaran petugas terhadap urgensi pencegahan. Kemudian calon pengantin belum matang secara emosional, kemudian minimnya keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dalam pencegahan. Ini sangat betul karena memang kita saat-saat ini, khususnya di Kecamatan Bantarsari, sedang menggalakkan atau mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang buruknya nikah pada usia dini. Nah, ini saya bekerjasama dengan Puskesmas dan PLKB. Bagaimana untuk mencegah itu? Saya ada MOU untuk memberikan pendidikan tentang kedewasaan usia menikah. Kemudian secara material juga belum tersedia media edukatif yang menarik dan sesuai dengan usia remaja. Kemudian pengawasan dan keterlibatan orang tua terhadap anak ini sangat penting karena di Cilacap secara umum sering terjadi pernikahan dini itu memang berawal dari keluarga yang broken. Mereka sedang dilihat dari keluarganya juga orang tuanya rumah tangganya eh, terjadi perceraian misalnya, ataupun secara ekonomi dan pendidikan sangat rendah, sehingga muncul anak-anak yang mereka miliki itu pergaulannya menjadi bebas dan muncullah eh, dengan pergaulan bebas menjadi nun sewu, eh, ada kehamilan dan sehingga harus dinikahkan. Demikian Ibu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mas Ruri. Monggo selanjutnya Bu Dr. Nikmatul Afia sebagai penguji dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ratna selaku moderator dan juga coach yang saya hormati, Bapak Mentor yang telah rawuh untuk memberikan dukungan dan penguatannya, Pak Mas Suri, yang saya hormati juga, apa namanya, Mas, apa ini, Adi Busoleh ya, laku calon penghulu ya. Selamat sebelumnya ya Mas, sudah berhasil menyusun rancangan karena ini nanti akan menjadi pedoman bagi Mas Adib untuk melaksanakan aktualisasi ya. Maka harus dibuat sebaik mungkin ya, supaya nanti pada pelaksanaan kurang lebih 1 bulan itu tidak mengalami kendala. Sebelumnya saya pengen nanya dulu nih Mas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Mentor bahwa memang ini penting ya untuk dilakukan. Di sini Mas Adib mengambil judul optimalisasi. Nah, kalau optimalisasi berarti kan kita asumsinya kan sebelumnya memang sudah dilaksanakan ya Mas ya terkait dengan media edukasi dan sosialisasi digital ini. Nah, sebelumnya itu sudah ada apa ya? Kenapa belum optimal seperti itu sehingga sekarang Mas Adib membuat upaya untuk optimalisasi. Monggo. Nggih, terima kasih atas waktunya. Nggih, memang sebelumnya sudah ada eh, sosialisasi terkait dampak buruk dan dampak negatif yang akan terjadi apabila pernikahan dini itu tidak segera diantisipasi. Hanya saja saya merasa karena sekarang sudah memasuki era digital, dioptimalkannya lebih ke media digital, Ibu. Jadi nantinya kami akan mengoptimalkan evaluasi secara langsung, kemudian juga dikuatkan dengan melalui media, baik itu Instagram atau TikTok dan lain sebagainya, yang kiranya itu sesuai dengan harapan anak-anak muda yang mungkin lebih mudah diakses dan lebih mudah dipelajari kapanpun dan dimanapun. Kalau mungkin sosialis secara langsung itu kan terjadwal di lokasi tertentu dan
waktunya tidak bisa menyesuaikan. Tapi kalau melalui media digital itu kan mungkin malam atau siang sambil istirahat bisa diakses, bisa dipelajari kapanpun seperti itu. Oke, baik. Ini merupakan salah satu tusi dari penghulu ya, atau ke penyuluh, atau bisa kolaborasi, gimana Mas? Tadi di tahapan kegiatan memang itu sebenarnya juga merupakan tugas dan fungsi penghulu terkait dengan pelayanan nikah, tapi kami juga kolaborasi dengan penyuluh, Ibu. Oke, baik. Baik, di beberapa kegiatannya ini sebetulnya memang ini di beberapa angkatan dan juga kelompok lain ini hampir penghulu ya, hampir banyak penghulu yang memang mengangkat isu yang sejenis ya, isu yang sejenis walaupun mungkin nanti lokusnya akan berbeda-beda dan tentu kondisi dengan kondisi lingkungan yang berbeda ya. Namun kami berharap bahwa ini tidak hanya sekedar meniru begitu ya. Artinya memang benar-benar di tempatnya Mas Adib itu ini urgent untuk segera dicarikan solusinya ya. Tidak hanya sekedar pemenuhan di 1 bulan. Begitu mungkin Pak Mentor. Jadi nanti harap mohon untuk dukungan senantiasa dikawal terus proyeknya ini supaya memang benar-benar optimal ya. Siap, Bu. Optimal nggih, dari apa yang di apa namanya harapkan untuk proyek ini. Nah, untuk berakhlaknya saya lihat sudah bagus ya Mas Adib menyusun. Kemudian dari beberapa langkah kegiatan itu juga sudah oke disesuaikan dengan apa namanya tahapan-tahapan kegiatan. Ini saya lihat yang kegiatan yang ketiga Mas Adib itu kan melakukan focus group discussion ya, FGD. Yang namanya tahapan kegiatan itu tentu akan menggambarkan ya step by step apa yang akan dilakukan oleh Mas Adib gitu ya. Nah, Iya, ini Bu. di kegiatannya itu melakukan fokus group discussion ya. Sebelum melakukan FGD ya, itu kira-kira tahapannya apa yang dilakukan oleh Mas Adib? Soalnya saya lihat di tahapan itu belum kebaca melaksanakan FGD-nya ya. Nah, tapi ketika saya lihat di outputnya, itu ternyata FGD itu sudah dilakukan di yang pertama. Karena hasilnya di situ sudah notulensi hasil FGD gitu ya. Nah, Oh barangkali iya, nanti Bu. bisa disesuaikan. Jadi sebelum FGD itu dilakukan, mungkin Mas Adib akan menentukan waktu dan tempatnya. Nah, apakah ini dilakukan secara tatap muka atau dilakukan secara online? Monggo nanti menyesuaikan. Tapi kan tentu kita punya jadwal terlebih dahulu ya, menentukan waktu FGD itu akan dilaksanakan kapan. Kemudian menentukan materi yang akan dibahas. Ini sudah disebutkan juga ini sama Mas Adib ya. Hanya nanti silakan berarti di tahapan akhir ya dari FGD itu ya pelaksanaan fokus group discussion-nya itu tentu. Demikian ya, mungkin bisa dikelola kembali ya Mas ya, nanti Oh iya, Bu. dilakukannya disesuaikan dengan outputnya. Nah, saya melihat bahwa Mas Adib akan membuat optimalisasinya itu melalui apa namanya Media hmm, digital. media digital. Objekmu siapa Mas? Sasaranmu? Sasarannya, sasaran utama itu untuk anak-anak yang memang umurnya masih di bawah ketentuan untuk melaksanakan pernikahan karena diregulasi itu kan batas usia perkawinan laki-laki maupun perempuan 19. Jadi Oke. target utamanya itu, tapi juga untuk masyarakat secara umum karena itu juga membantu menguatkan terhadap pemahaman dan perilaku anak di lingkungan. Oke, itu harus tergambar jelas ya Mas ya pada kegiatanmu di poin 4 mungkin ya, di kegiatan Nggih. 4. Nggih.
Di kegiatan 4 beserta nanti outputnya ya. Outputnya dan juga eviden atau bukti dukung pelaksanaan kegiatannya Mas Adib itu ya. Oh iya, Bu. Nggih, objek atau sasaranmu yang sebagai optimalisasi dari apa penggunaan media sosial mungkin ya digitalisasi tadi itu siapa sasarannya. Karena apa? Ini nanti terkait dengan kegiatan nomor 5 yang sudah Mas Adib buat ya. Ketika dilaksanakan evaluasi atau tindak lanjut ya, evaluasi atau tindak lanjutmu ini nanti di sini kan disampaikan mengukur efektivitas metode penyampaian informasi, ya kan? Nah, maka tentu akan ada hasilnya ya. Apakah itu secara signifikan nanti akan berpengaruh ya dari inovasi yang sudah dilakukan Mas Adib tersebut. Apakah memang eh, ada perubahan ya before and after-nya sebelum Mas Adib optimalisasi dan setelah ada optimalisasi ini. Jadi ketahuan jelas. Kalau tadi misalkan bisa disebutkan untuk masyarakat luas, iya juga. Untuk anak-anak yang di bawah umur, nah anak-anak yang di bawah umur ini melalui media apa, apakah sekolah-sekolah atau bagaimana? Monggo nanti Mas Adi bisa manage kembali pada tahapan-tahapan kegiatannya, nggih Mas nggih. Nggih, nggih, Bu. Ya, terus satu lagi, monggo silahkan sesuaikan kegiatan ini. Kira-kira bisa tidak ya saya akan menuntaskan ini di waktu yang limit 1 bulan tersebut gitu ya. Karena Nggih. nanti pertanggungjawabannya pada seminar laporan aktualisasi harus ditunjukkan. Oh ini saya Bu sudah melaksanakan ini. Ini buktinya dan ini hasilnya. Ya. Begitu nggih Mas. Nggih, nggih, Bu. Baik, mungkin yang lain-lainnya sudah bagus. Sekali lagi, mohon Pak Mentor, mungkin bisa dikawal terus supaya kebermanfaatan dari inovasi yang dilaksanakan oleh Mas Adib ini bisa dirasakan. Nggih, siap, Bu. Ya, nggih, matur nuwun, rawuhipun, semangat dan sukses selalu ya buat Mas Adib. Nggih. Saya kembalikan ke Mbak Ratna, Nggih, moderator. Monggo. nggih. Matur nuwun Bu Nikmah nggih. Selamat Mas Adib nggih. Matur Nggih, nuwun terima Pak kasih, Mas Bu. Ruri, mohon bimbingannya terus. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, monggo bisa live dari Zoom ini ya. Ini karena selanjutnya Pak Faris Aromal ini sudah ready dengan mentornya Ibu Umi Mutapsyiroh. Nggih. Nggih. Terima Nggih. kasih, Bu. Izin live, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nggih. kasih izin live, nggih, Bu. Nggih.